sampai kemudian ketika sampai di kota Madinah itu diadu domba lagi Bapak Ibu. Jadi penghancur satu kesatuan itu adalah adu domba. Diadu dombalah antara Aus dan Khazraj. Diadu domba, akhirnya mereka sampai mengangkat senjata Bapak Ibu. Kenapa? Karena diadu domba, mau tengkar lagi, mau berperang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya diadukan kepada baginda Nabi, lalu turun ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu masih mengikuti perintah orang-orang yang non-muslim? Karena mereka akan yaruddukum, pengen mengembalikan kalian seperti masa jahiliyah. Teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka bersatu kembali. Ini asal muasal dari turun firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqah. Jadi persatuan itu adalah fondasi Bapak Ibu, sangat-sangat penting. Bahkan Islam bisa sampai ke negeri kita Indonesia itu gara-gara sebuah persatuan. Ini di dalam Al-Quran. Di dalam hadis baginda Rasulullah menyampaikan al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin itu seperti ibarat bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Atap ini nggak akan terbangun kalau nggak ada pondasi. Pondasinya aja nggak ada, atap nggak ada gunanya, maka nggak akan bisa ditempati juga. Jadi struktur bangunan ini semuanya saling menguatkan sehingga jadilah yang namanya bangunan. Begitupun dengan orang mukmin, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang susah ditolong oleh orang yang muda, yang tua ditolong orang yang muda, yang melarat ditolong oleh orang yang lain. Itu adalah maksud dari al-mu'min kalbunyan. Orang mukmin itu harus satu kesatuan. Bahkan di dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ibarat badan tadi. Kalau kepala gatal yang menggaruk tangan. Kalau ada halangan, kalau kita mau nendang bola, pakai apa Bapak Ibu? Bola biar masuk ke gawang pakai apa? Pakai kaki. Nggak mungkin kita pakai tangan. Nggak mungkin kita pakai, kecuali apa namanya? Menyundul. Mudah-mudahan Indonesia menang nanti ya. Kalah kemarin. 2-1 ya. Mudah-mudahan nanti masuk Piala Dunia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sejarah Islam pernah nonton film Penaklukan Konstantinopel Bapak Ibu? Pernah dengar? Penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel ini dulu adalah tempat yang sangat strategis di Istanbul, Turki. Sekarang namanya Istanbul. Konstantinopel ini menjadi pintu gerbangnya Asia dan Eropa, sehingga sangat-sangat strategis dan menjadi perebutan sepanjang masa. Romawi, Persia, rebutan semuanya Konstantinopel. Tapi sepanjang ribuan tahun nggak ada yang berani, nggak ada yang bisa menaklukkan. Sampailah lahir yang namanya Mehmed II atau yang kita kenal dengan Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih sebelum berkeinginan menyerang ke Konstantinopel, beliau mengumpulkan semua lapisan masyarakat Bapak Ibu. Dikumpulkan semuanya, yang masalah perkayaan disatukan oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga Sultan Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel yang sepanjang sejarah tidak ada bisa. Beliau menaklukkan pada tahun 853 Hijriah atau 1457 Masehi. Artinya di abad ke-15 Masehi itu ditaklukkan Konstantinopel. Itu berkat apa Bapak Ibu? Berkat persatuan. Jadi pada intinya keluarga kalau pengen harmonis sebuah kemajuan. Kalau pengen sejahtera keluarga, sejahtera sebuah kemajuan. Maka bersatulah antara anak, antara suami dengan istri. Kecilkan perbedaan Bapak Ibu ini dalam lingkup rumah tangga, belum lagi nanti lingkup negara. Dalam rumah tangga
mawaddah, warahmah, sejahtera dan seterusnya. Kecilkan perbedaan, sempitkan itu. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menikah itu tentunya dengan latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, punya sifat yang berbeda. Disatukan dengan istri kita, dengan suami kita, tentu nanti akan terjadi banyak perbedaan. Tapi sebanyak apapun perbedaan, tetap persatuan harus lebih kuat, sehingga nanti bisa menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk di negara Ketiara ini, kalau kita pengen bersatu, pengen maju sejahtera, satukan dulu antara satu suku, semuanya sama-sama akur. Kemudian termasuk masyarakat dengan pemerintahannya harus sama-sama akur, harus saling menghormati, harus ikut kepada pemimpin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu, kata Allah, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga taatlah kepada pemimpin. Di sini pemimpin ada ketua KAM, ada bapak wali nagari, ada bapak BPN. Apapun program-program misal yang direncanakan, yang sudah terprogram oleh beliau-beliau, kita dukung bersatu biar kita bisa mendirikan nagari yang maju, yang berprestasi, yang sejahtera, aman dan seterusnya. Kuncinya ada pada persatuan. Paham Bapak Ibu? Ada solusi 4 kita untuk bersatu. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya kembali dan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan ditelan mentah ya Bapak Ibu. Karena sekarang kadang banyak yuk kita balik ke Al-Quran dan hadis, ayo kita balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan semudah itu Bapak Ibu. Maksudnya kita kembali kepada Al-Quran hadis dengan penafsiran yang benar. Itu maksud. Karena kita untuk memahami Quran ini Bapak Ibu, ada berapa ayat? Berapa ayat? 6.666. Salah Bapak Ibu. Saya waktu di Mesir, saya jurusannya hadis. Cuma saya aktif di kajian ilmu tafsir. Ketika saya dulu memahami ayat itu 6.666 ayat waktu sebelum ke Mesir. Ternyata saya cari referensinya Bapak Ibu, nggak ketemu. Hanya ada di satu kitab, ya, namanya Tafsirul Munir, yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Zahir, salah satu ulama dari Syria. Menulis kitab tafsir tebalnya 14 jilid. Itu di mukaddimahnya di juz 1. Beliau menyampaikan 6.666 ayat, tapi bukan ayat 1, 2, 3, enggak. Ayat tentang dakwah 500 ayat. Ayat tentang neraka, tentang akhirat 1000 ayat. Ayat tentang sejarah 1000 ayat. Sehingga di total 6.666. Lalu berapa ya ayat yang ada di mushaf Bapak Ibu? Ini yang ada di mushaf, kalau nggak percaya hitung nanti di rumah. 6.236 ayat. Kalau nggak percaya dihitung. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat dan seterusnya sampai An-Nas. Dihitung kalau nggak percaya. Kemudian kalau huruf, berapa huruf? Lain bisa masyarakat nagari Ketiara menghitung jumlah huruf di dalam Al-Quran. Ada yang sanggup Bapak Ibu? Baru menghitung 1 ayat anak nangis. Baru menghitung 2 ayat dipanggil oleh istri, suruh kerja ke ladang. Gak ada sanggup kita Bapak Ibu.
Yang sanggup hanyalah orang-orang pilihan. Lalu ya kita dapat aja informasi. Para ulama menghitung, ini walaupun ada dua pendapat, tapi saya ikut pendapat yang kedua. Jumlah huruf yang ada di dalam mushaf itu sebanyak 1.027.000 huruf. Berapa Bapak? Kalau uang banyak enggak? Enggak. Kalau Quran, jangankan 1 juta, 1 huruf itu sudah banyak Bapak Ibu. Apalagi 1 juta. Kita nanti bahas bagaimana kelebihan Al-Quran dan seterusnya. Ini Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran Bapak Ibu. Satukan kembali kepada Al-Quran. Maksudnya Bapak Ibu lakukan 4 hal ini kalau kita pengen balik sama Al-Quran. 1. Pelajari. Belajar baca Quran. Anak-anak kita ajarkan baca Quran. Kita bapak, ibu-ibu, walaupun sekarang kita sudah tua renta, udah punya cucu, bahkan buyut pun, di bawahnya cucu apa namanya Pak? Iya cicit ya, bukan buyut atas ya. Bahkan kita punya cici pun tidak terlelap untuk belajar Quran. Jangan sempitkan pemikiran kita. Orang yang belajar Quran itu hanya anak-anak kita, hanya cucu-cucu kita, enggak. Kita yang belum bisa baca Quran ada kewajiban kita belajar Quran, terutama surah Al-Fatihah. Bapak, kalau kita baca Al-Fatihahnya salah, nggak sah sholatnya. Salah hurufnya nggak sah sholatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya kata baginda Rasulullah sholat yang Fatihahnya masih bermasalah. Lihat kita Bapak Ibu, Fatihah itu hukumnya wajib. Sudahkah benar bacaan Al-Fatihah kita? Sudahkah kita belajar sama guru-guru kita bagaimana kita bisa membaca Al-Fatihah dengan benar? Saya dulu waktu di Mesir Bapak Ibu belajar surah Al-Fatihah saja untuk memutkinkan, memfasihkan itu 1 bulan. Hanya surah Al-Fatihah itu dikasih ijazah. Hanya surah Al-Fatihah. Belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Pentingnya belajar Al-Quran. Makanya alhamdulillah kami di Nagari, di Mundam Sakti di sana, saya kumpulkan Bapak Ibu. Saya kumpulkan yang nenek-nenek, kakek-kakek. Awalnya dari inisiatif mereka sendiri. Pak Ustadz, saya pengen belajar Quran. Awalnya 2 orang. Habis itu berkembang. Alhamdulillah sekarang sudah 20 lebih. Kita bimbing Sabtu pagi, Minggu pagi, habis subuh. Mereka sempatkan untuk belajar Quran. Karena tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar Quran. Lebih malu kita kepada Allah. Kita meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi bodoh di dalam masalah Quran. Kita tidak tahu, tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya para ulama buta membaca Al-Quran, buta huruf di dalam membaca Al-Quran, itu jauh lebih berbahaya dibanding kita buta terhadap tulisan-tulisan Latin. Nggak bisa baca bahasa Indonesia. Lebih, kalau bisa kedua-duanya. Tapi kalau dibanding-banding lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Karena ini menyangkut akhirat Bapak Ibu. Jadi kewajiban kita pertama apa? Belajar Quran. Setelah belajar apa? Baca. Rajin kita membaca. Makanya pahalanya besar. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanatun bi asyri amsalha. Orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja Allah kasih 10 pahala. Tadi huruf yang ada di dalam Al-Quran berapa jumlahnya? 1 juta, berapa ya? 1.027.000 huruf. Ditambah dikalikan 10 berapa Bapak Ibu? Karena biasa kita pakai kalkulator. Ada orang beli langsung kalkulator. Sehingga kita tidak terbiasa untuk menghitung. Padahal akal kita nih Bapak Ibu lebih canggih daripada kalkulator. Buktinya apa? Di Mesir saya punya murid. Saya kan Bapak Ibu kebetulan ngajar